Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pemirsa pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan juga bahagia. Bahagia itu penting sekali ya. Terkadang kalau seandainya mungkin akhir-akhir ini kita moodnya jadi bawaannya gloomy atau kayak suram, dibilang happy ya nggak happy juga. Kadang-kadang suka daydreaming aja gitu ya. Berhayal, kembali ke masa kecil. Kalau seandainya mengingat masa kecil tuh kayaknya indah banget semuanya. Nggak ada pikiran, wah hari ini harus kerja apa ya, mau kerja apa ya, bagaimana cara untuk menghasilkan ya. Nggak ada ya, pikirannya cuma main-main dan seneng-seneng pokoknya. Nah, kalau seandainya saya berbicara tentang masa kecil nih pemirsa, pastinya banyak sekali memori kita yang tidak bisa kita lupakan. Salah satunya mungkin kalau seandainya kita pernah luka ya di masa kecil. Zaman dulu itu ketika saya luka di bagian kaki pemirsa, saya nggak tahu itu luka apa, tapi rasanya nggak nyaman aja gitu. Terus rasanya kayaknya kalau ngelihat itu lukanya kok agak geli ya. Terkadang kalau seandainya salah memotong kuku, mulailah muncul luka-luka itu. Saya pikirnya ini luka kenapa, namanya apa, nggak ngerti juga. Akhirnya ketika masa besar sekarang ini baru tahu, orang banyak menganggap atau menyebutnya dengan cantengan atau inground toenail. Nah mungkin pemirsa di rumah sekarang sedang mengalaminya atau mungkin putra-putri Anda juga sedang mengalaminya. Sekarang saatnya nih, kalau seandainya untuk konsultasi dan bertanya bagaimana cara untuk mencegahnya, bagaimana cara mengobatinya, sekaranglah saatnya. Sudah hadir bersama dengan saya pada pagi hari ini, Dr. Bagus Haryo Kusuma Putra, spesialis kulit dan kelamin. Dan pada pagi hari ini kami akan membahas seputar inground toenail atau cantengan, penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Kita sapa dulu Dokter Bagus pada pagi hari ini ya. Selamat pagi Dokter Bagus. Selamat pagi Mbak Lia. Gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik Mbak Lia. Sehat ya Dok? Sehat. Mbak Lia gimana? Sehat Dok. Happy ya Dok? Happy terus, harus happy terus. Dok, kalau seandainya tadi kan Alia sempat berbicara tentang masa kecil tuh, zaman dulu beneran Dok, saya tuh sempat cantengan gitu ya. Dan rasanya tuh kayaknya ngelihatnya geli loh Dok, lukanya gitu. Nah mungkin ada beberapa pemirsa di rumah yang sekarang ini juga sedang mengalaminya, terus bertanya-tanya sebenarnya ini kenapa sih? Saya ini luka apa sih? Penyebabnya apa sih? Nah silakan Dokter Bagus bisa menjelaskan dulu kepada pemirsa apa sebenarnya yang dimaksud dengan inground toenail dan penyebabnya apa tuh Dok? Silakan Dokter. Oke. Inground toenail atau cantengan itu ya, namanya toenail itu adalah jempol ya, jempol kaki. Memang paling sering itu mengenai di jempol kaki. Kenapa bisa terjadi begitu? Bisa jadi yang pertama si kukunya itu menusuk ke lipatan kulit samping ya. Ya kita harus tahu anatomi bahwa yang ini adalah kuku ya, yang samping-sampingnya ini namanya kita bilang lipatan kuku gitu aja, lipatan kuku samping. Si kukunya itu antara dia menusuk ke lipatan kuku samping atau si lipatan kuku samping itu yang besar yang mendesak ke kukunya itu. Jadi bisa kuku yang nusuk atau lipatannya yang mendorong si kukunya. Sehingga terjadi peradangan ya seperti yang Mbak rasakan itu yang waktu kecil, sakit, bengkak, nyeri yang sebagainya seperti itu. Penyebabnya macam-macam. Ya bisa jadi ya kukunya yang nggak normal, bentuk yang nggak normal, dia terlalu lebar atau terlalu runcing masuk ke dalam lipatan kukunya yang terlalu besar atau radang berulang sehingga dia mendorong ke kukunya sehingga ketusuk. Nah ya seperti itu. Dok, apakah ini ada hubungannya dengan bentuk kuku? Jujur aja ya pemirsa, saya itu kadang suka melihat kalau bentuk kukunya teman-teman saya yang perempuan itu Dok, aduh bagus-bagus gitu ya, lonjong-lonjong. Saya sementara bentuk kukunya tuh kotak, bantet ya pemirsa. Apalagi kalau seandainya kuku kaki loh Dok, jujur, ya bener ya Dok ya, apakah itu ada pengaruhnya dengan bentuk kuku gitu, dan akhirnya kita harus cara memotongnya nggak bisa sembarangan atau bagaimana Dok? Jadi memang faktor resiko ya, faktor resiko atau siapa saja sih yang berkesempatan lebih tinggi untuk terkena cantengan ini. Yang pertama adalah orang yang memotong kuku jempol kaki ya. Ini kita ngomong jempol kaki. Jempol kakinya terlalu pendek. Oke. Mbak sudah benar, sebenarnya bentuknya yang betul adalah kalau kita gunting itu dia lurus. Jadi agak-agak kotak. Bukan lonjong melengkung gitu.
Karena kalau motongnya kependekan, jadi terlalu lonjong di sisi yang sampingnya ini kan melonjong sekali. Akhirnya pada saat dia tumbuh kan bentuknya lonjong begini. Iya. Pada saat dia tumbuh bisa mendesak yang kanan kirinya itu, pinggirnya itu. Iya kalau benar-benar memang lonjong. Kadang-kadang dia motongnya mungkin kayak kesisa. Ada yang tajamnya itu kan. Jadi bentuknya jadi tajam baru melengkung terus tajam begini. Seperti apa ya? Seperti huruf M yang kebalik ya, seperti huruf M gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya akhirnya yang samping yang tajam-tajam itu nusuk pinggir-pinggirnya dan itu berulang-ulang akhirnya jadi cantengan. Oke. Jadi itu cantengan itu terjadi karena proses pemotongan kuku yang salah, intinya seperti itu ya. Salah satunya. Yang satu pemotongan kuku yang salah. Jadi kalau potong kuku jangan pendek-pendek banget, jangan terlalu lonjong, khususnya kuku kaki. Oke. Walaupun cantengan bisa aja terjadi di kuku-kuku yang lain, cuman paling sering itu kuku jempol kaki. Ya secara atau memang jempol di sisi paling luar gampang ke kejeduk ya, kejeduk pinggiran meja. Terus jempol kaki kita kalau kita lihat pinggiran kukunya itu yang sisi kiri kanannya itu kan dibandingkan sama jari-jari kita lain kan lebih tebal, lebih gemuk gitu kan ya. Itu karena gemuknya itu mendesak si kukunya, ya itu bisa bikin cantengan. Potong kuku yang salah. Yang kedua sepatu yang sempit. Oke. Ya para wanita mah atau enggak para pria ya. Kalau wanita itu seringnya misal pakai heels atau yang ujungnya yang runcing sehingga kakinya jadi kayak kerucut seperti itu. Atau pria yang menggunakan sepatu-sepatu yang depannya runcing. Iya, sepatu pantofel yang depan runcing. Betul, gitu ya, atau sepatu boot yang ketat. Oke. Nah, itu kan dia mendesak si jarinya mengerucut begitu kan ya. Akhirnya pinggiran lipatan kukunya itu mendesak si kukunya. Terus kalau tumbuh ya nusuk lagi seperti itu. Saya itu jujur aja ya, bukannya nggak kebayang pemirsa, karena saya pernah mengalaminya sekali. Dan cukup sekali, saya udah nggak mau mengalami cantengan lagi ya. Luar biasa. Kapok soalnya, sakitnya luar biasa. Jadi akhirnya sejak saat itu kalau seandainya memotong kuku, saya benar-benar hati-hati ya pemirsa. Jadi udah nggak mikir, aduh bentuk dong kukunya supaya lonjong. Udah nggak mikir begitu lagi deh. Mau itu bentuk kuku kotak, mau lonjong, yang penting jauh dari cantengan. Nah mungkin pemirsa di rumah juga sekarang ini sedang mengalami cantengan. Ingin berkonsultasi langsung bagaimana caranya untuk menyembuhkan cantengan, gimana mungkin terkadang ya berpikir kayak masa iya nih kalau seandainya cantengan kudu dioperasi, masa iya kukunya kudu diambil supaya diganti dengan bentuk kuku baru yang setidaknya tidak melukai pinggiran dari istilahnya ibu jari kaki kita. Nah silahkan pemirsa untuk berkonsultasi langsung dengan Dokter Bagus ya di sini ya, karena kami masih membahas seputar cantengan bagaimana cara mengatasinya. Untuk nomor telepon dan juga nomor WhatsApp sudah tertera di layar kaca Anda pemirsa, tapi kami harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Kembali lagi bersama dengan saya Alia Renomas pemirsa, dan kami masih membahas seputar cantengan, bagaimana cara mengatasi dan mengobatinya. Nah mungkin sekarang kita harus bertanya ya ke Dokter Bagus, bagaimana nih istilahnya kalau seandainya cantengan dialami, biasa dialami pada usia berapa? Kalau seandainya waktu itu kan saya usianya anak-anak dok, terus kalau seandainya ketika saya mengalami cantengan itu, saya mau menyalahkan kepada siapa dok ketika cantengan itu terjadi? Saya masih kecil ya pemirsa, mungkin cara motong kukunya salah, masa iya harus nyalain orang tua? Terkadang kan kalau seandainya anak-anak zaman sekarang potong kuku masih dipotongin sama orang tuanya dok. Nah ini biasanya dialami oleh usianya itu mulai berapa sih dok untuk cantengan ini? Oh iya, usianya itu ya memang kita bilang itu anak-anak, remaja atau dewasa muda. Oke. Nah yaitu dari dewasa muda sampai ke bawah. Itu yang paling sering karena aktivitasnya juga banyak, pasti lebih mudah terkena benturan. Kemudian mudah berkeringat. Nah, faktor resiko lain itu kaki sering berkeringat, itu juga salah satu faktor resiko. Oke. Karena itu membuat si kulitnya, pinggiran kulitnya itu jadi lebih lunak, sehingga
perlindungannya jadi lebih rapuh dan si kukunya sendiri mungkin jadi lebih apa ya, lebih lemes sehingga lebih mudah menusuk seperti itu. Terus usia-usia yang muda begitu kan juga aktivitas tinggi, sportnya juga banyak sehingga ya memang mereka menjadi faktor resiko yang tinggi juga untuk terkena cantengan itu gitu. Yang lainnya ya apa ya, ya infeksi berulang, berat badan banyak. Itu pengaruh juga ya, Itu Dok? pengaruh juga karena dengan berat badan tinggi, si pinggiran kuku jempol ya otomatis kan ke seluruh tubuh juga jadi besar ya. Jempolnya jadi ikut besar. Terus apalagi dengan berat badan tinggi, berat badan lebih, kalau dia berdiri penekanan di jempolnya juga lebih dalam, sehingga jadi lebih membuat pinggiran kukunya itu lebih menebal, tertusuknya lebih mudah gitu. Bukannya kita body shaming ya, Dok, ya, Bukan tapi body ternyata shaming, kalau seandainya berat badan berlebih atau mungkin Iya. obesitas itu pemirsa, selain bisa beresiko tinggi mendapatkan penyakit yang lain lagi, Iya. ternyata cantengan juga lebih Iya. tinggi ya resikonya Iya. didapatkan oleh orang-orang yang memang badannya itu porsinya lumayan besar dibandingkan Iya, ya ukuran normal ya, Dok, ya. Hamil gitu. itu salah satunya. Hamil juga bisa. Hamil juga bisa. Ini serba salah nih kalau begini, Dok. Ya kan? Nah, kalau seandainya untuk gejalanya sendiri, Iya. gejala cantengan itu gimana, Dok? Karena kan terkadang ya pemirsa ketika Iya. kita sudah memotong kuku, bentuknya lonjong, ya udah cantik nih, bisa kuku cantik gitu. Tanpa kita bisa mengetahui kan, akhirnya Iya. wah ini takutnya nanti ada gejala-gejala cantengan nih setelah kita memotong kuku dengan cantik seperti itu. Iya. Untuk gejala cantengan sendiri seperti apa, Dokter Bagus? Gejalanya itu terdiri dari 3 stadium. Ya. Ada stadiumnya ya, Ada Dok, ya? stadiumnya. Baik. Stadium yang pertama itu merah, ya, dia merah dan nyeri kalau ditekan. Oh, oke. Ditekan gitu jempolnya itu sakit. Itu stadium pertama. Stadium kedua itu tidak nyeri ditekan, tapi aktivitas saja sudah sedikit sudah lumayan ada berasa nyerinya. Dan pinggiran kulit itu sudah mulai kebentuk kayak apa ya? Kita bahasa medisnya ngomong granulom, bukan kapalan. Tapi kayak borok yang warna merah gitu loh. Oh, oke. Seperti kita ngeliat kayak Kayak daging. nanah gitu ya, Dok? Nah, mulai agak basah-basah sedikit. Aduh. Nah, itu stadium 2. Kalau stadium 3 yang terakhir yang sudah nampak nyata memang sakit jalan, bentuk pinggiran kukunya itu sudah tebel ya, sudah merah-merah, sudah berair, sudah bengkak, itu yang stadium 3. Itu yang tidak nyaman-nyamannya itu dia. Dan itu bisa berulang. Bisa berulang ya. Iya. Cantengan itu bisa berulang Iya. jika kalau seandainya kita salah dalam cara memotong Betul, kuku atau kita betul. salah dalam menggunakan sepatu yang terlalu sempit, betul. sempit gitu dan berat badan kita pun berlebih, kita tidak mengontrol untuk Tidak berat badan mengontrol, kita ya. betul. Dan ibu-ibu hamil kuatkan diri Anda. Oke, kita langsung bacakan ya, Dok, ya WhatsApp yang Iya. sudah masuk pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Dok, mau tanya, ibu jari kaki saya waktu itu pernah benjol sedikit, seperti ada air di dalamnya. Saya biarkan saja karena biasanya benjol seperti itu akan sembuh sendiri ketika berada di tangan. Nah, ini kan benjolnya di ibu jari kakinya, Dok. Tapi biasanya kalau benjolan itu ada di tangan, biasanya sembuh sendiri. Gitu. Tapi setelah berminggu-minggu tidak sembuh, malah mengeras dan menghitam. Saya mengiranya karena jaringan di kaki itu keras, makanya benjolnya tidak pecah, malah terjebak di sana, Dok. Jadi benjolnya ini tidak pecah, Dok, jadi mulai menghitam. Iya. Nah, bagaimana ya cara menghilangkannya, Dokter? Obat atau salep apa nih kira-kira yang cocok, Dok? Atau mungkin bisa diolesin minyak kayu putih. Zaman sekarang kan minyak kayu putih aja atau minyak tawon katanya gitu. Nah, itu gimana tuh, Dokter Bagus? Minyak Kalau kutus-kutus. minyak kutus-kutus, benar. Nah, itu gimana, Dokter Bagus, Iya, kasusnya? sayangnya ini dari ceritanya saya sulit mendeskripsikannya juga ya, karena tadi dibilang katanya benjolan, kalau di tangan sering hilang, tapi kalau di kaki ini tidak hilang-hilang. Benjolannya ini Sedikit ada air di dalamnya. benjolannya itu posisinya di mana? Apakah Di di bawah ibu jari. kuku, di pinggirnya kuku, atau bukan di area kuku, di sekitar kuku? Soalnya kan ibu jari luas juga, sebelah mana gitu. Tapi kalau benjolan area situ ya cantengan itu bisa aja. Tapi kalau tadi dibilang menghitam,
cantengan justru bukan menghitam, tapi merah dan bengkak. Saya tidak yakin kalau ini cantengan. Itu. Jadi kalau ini mungkin suatu yang lainnya, entah dia bisul, entah tumor lain. Tumor maksud saya tumor jinak ya, bisa jadi kutil atau kapalen ya, tidak tahu saya. Gitu. Gimana ngatasinya ya? Sebaiknya ke dokter dulu, jangan dioles-oleskan yang aneh-aneh, nanti malah jadi tambah rusak. Gitu. Diperiksa dulu ini apa sih sebenarnya. Katanya saya memberikan, saya kan juga bukan peramal yang bisa menerawang. Nggak ada ya istilahnya bahasa batin di sini ya pemirsa ya. Nah ini lagi dok pertanyaannya, kira-kira kalau seandainya nih kita mengalami cantengan atau mungkin putra-putri pemirsa di rumah sedang mengalami cantengan, kapan nih sebenarnya kita harus ke dokter, memeriksakan diri ke dokter dok? Apakah kita bisa merawat cantengan itu secara mandiri di rumah kah? Atau memang haruskah kita ke dokter untuk menyembuhkannya? Nah ini gimana dokter Bagus? Ya, kalau masih pada stadium 1 itu masih bisa dilakukan sendiri sebenarnya. Jadi jangan buat si kuku itu bergesekan sama pinggirannya kuku. Dengan cara bagaimana? Dengan cara gimana? Ya Anda bayangkan kuku sama pinggiran kuku gimana? Kan karena yang membuat dia cantengan karena dia itu nusuk ke pinggiran kukunya ya. Betul. Gimana caranya biar dia itu lepas atau kebuka itu? Jadi biar tumbuhnya tetap smooth, lancar sampai keluar, baru nanti guntingnya pelan-pelan. Nah ini kita harus melepaskan tusukannya itu. Kalau masih awal ya bisa yang pertama rendam dengan air hangat dulu, si jempolnya itu sekitar 10-15 menit. Kalau sudah agak lunak, baru kalau mau coba bisa masukkan sedikit kapas. Dimasukkan kemana tuh dok? Ke pinggirannya kuku ini, kapas sedikit. Tujuannya biar kukunya agak menganga, terus tumbuhnya bagus. Tujuannya seperti itu. Iya, saya nggak kebayang itu gimana rasa sakitnya. Makanya kalau langsung tanpa direndam kan belum lemes gitu kan. Ya pasti sakit. Jadi lebih rendam dulu, terus ya dikit-dikit dulu. Atau kadang caranya ada yang pakai dental floss itu loh, yang benang. Iya tahu, dental floss yang untuk benang, untuk membersihkan sela-sela gigi itu ya dok. Ya itu dimasukkan di sela situ beberapa, habis itu biar bisa mulus lagi tumbuhnya. Ini gitu. Saya ngebayanginnya aja ngilu dok. Pasti ya kalau memang nggak berani akhirnya harus ke, saya nggak tahu apakah kita itu kayak punya, apakah si pedicure manicure itu punya seorang spesialis yang bisa menangani cantengan. Saya nggak tahu itu masalahnya. Ya kalau saya pribadi ya dokter Bagus ya pemirsa, daripada kalau seandainya kita punya cantengan, daripada kita akhirnya bawanya ke jasa mani pedicure seperti itu, lebih baik kalau seandainya kita kuat ya untuk mengatasinya secara mandiri di rumah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita nggak kuat, terasa sakitnya itu kayaknya berlebihan banget, lebih baik kita ke dokter aja deh, supaya dokter gitu yang menyelesaikan cantengan ini. Kalau seandainya dok ini dibawa ke dokter, ada istilahnya cantengan terjadi, terus akhirnya kita bawa ke dokter, itu apa yang akan dokter lakukan biasanya? Pada umumnya kita ingin membuat si kukunya itu tumbuhnya tidak menusuk. Gimana tuh caranya dok? Gimana caranya? Bisa kukunya dicabut seluruhnya, atau yang paling mungkin nyaman ya, kukunya tidak dicopot seluruhnya tapi dicopotnya sebagian di area yang ada cantengannya aja. Mungkin diambil sepertiganya pinggir sini atau enggak sepertiga. Kalau kenanya kiri kanan, akhirnya kiri sama kanannya digunting, cabut kiri sama cabut kanan, tengahnya masih ada. Iya dong. Ya itu seperti itu, diambil, habis itu dibersihkan cantengannya, kemudian ya dilihat bisa jadi nanti si akar kukunya itu dirusak, agar supaya kuku yang di area yang menusuk cantengan itu sudah tidak tumbuh lagi. Jadi yang tumbuh cuma tengah aja, pinggir nggak tumbuh. Bisa gitu dong? Bisa, jadi awalnya misalnya 100% ya kotak ini, akhirnya jadi cuma segini. Terus nggak ada kerasa kayak keluhan sakit gitu? Justru lebih nyaman. Gitu. Karena pinggirnya ini sudah tidak nusuk, sudah tinggal misalnya dari kuku 100% jadi tinggal 70%, jadi tinggal 2/3. Yang sisa yang kena cantengan kan sudah nggak ada kuku lagi, sudah lebih nyaman itu. Ya udah, tumbuhnya lebih enak. Itu kalau seandainya dibawa ke dokter akan seperti itu? Bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak ke dokter pun,
kita rawat secara mandiri di rumah pun bisa. Bisa. Kuku kakinya waktu tidur diangkat, kasih ganjelan biar supaya tidak bengkak. Nah, seperti itu ya bisa. Terus jangan pakai sepatu sempit lagi, ya seperti itu. Oh. Stadium 1 mungkin masih bisa ya. Masih Tapi bisa ya. Kalau kita nih nanti mau ngobrol nih untuk stadium 2, stadium 3 nih bagaimana, Dok, gitu. Kan kita juga belum tahu ya pemirsa, kalau seandainya cantengan itu kita biarkan saja, apakah bisa mengakibatkan komplikasi atau cantengan yang lebih parah lagi atau seperti apa nih. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Bagus, silahkan ya. Mumpung kita masih ada waktunya, tapi Sehat Pagi harus jeda sejenak, pemirsa, nggak apa-apa ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, sebelum kita bertanya ke Dokter Bagus, kira-kira komplikasi apa sih yang bisa terjadi jika cantengan ini kita biarkan saja? Karena tadi Dokter Bagus mengatakan, iya kalau cantengannya ini stadium 1, mungkin masih bisa kita rawat secara mandiri dari rumah saja. Atau kalau seandainya masih stadium 1, pengobatannya jika kita ke dokter akan lebih simpel. Tapi bagaimana dengan stadium 2 dan stadium 3? Sebelum itu nanti kita bahas, kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini ya, Dokter. Selamat pagi, Dokter. Dok, saya ingin bertanya, jadi 3 hari atau 4 hari yang lalu saya sedang memakai kutek. Nah, ini dia. Wanita berarti ya, nggak mungkin pria ya. Lalu besoknya di telapak Iya. Lalu besoknya di telapak tangan saya ada kemerahan yang gatal, namun saat digaruk sakit, Dok. Hanya bintik kecil saja dan hanya satu saja, Dok, bintiknya. Lalu hari berikutnya timbul warna putih seperti nanah yang dilingkupi kemerahan. Masih seperti hari sebelumnya, yaitu gatal dan sakit. Nah, sekarang telapak tangan saya susah untuk menggenggam karena sakit, Dok. Nah, ini penyakit apa ya, Dokter? Dan bagaimana cara mengatasinya agar lekas hilang? Karena gatal sekali, Dok, tapi digaruk sakit. Terima kasih banyak, Dokter. Jadi ini kayaknya keluhannya adalah di telapak tangan. Telapak tangan. Pasca memakai kutek. Iya. Ini kayaknya bikin wanita-wanita jadi kapok ya, jadi pakai kutek jadi trauma, Dok. Nah, ini bagaimana, Dokter Bagus? Iya. Sekali lagi seperti ini sulit ya. Sulit mengetahui sebenarnya ini penyakit apa gitu. Apakah ada hubungannya dengan kutek yang digunakan? Tidak tahu juga. Soalnya kutek di kuku dan yang keluarnya di telapak tangan, kan jauh sebenarnya. Apakah bisa alergi kutek? Ya bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya alergi kutek, harusnya yang gatal di area yang terkena kuteknya, mungkin di pinggiran kukunya. Misalnya itu alergi. Kalau kuteknya sampai loncat ke telapak tangannya jadi gatal. Kalau kukunya area sekitar kukunya nggak gatal, ya rasanya bukan alergi kutek, rasanya ya. Kemudian awalnya dari gejalanya cepat lagi, dari awalnya gatel, tadi merah, terus pinggirannya jadi putih ya katanya, terus sangat gatal, kemudian menjadi nyeri. Nah, sangat gatal ini sebenarnya ciri-ciri ke alergi. Sangat gatal. Alerginya karena apa ya? Macam-macam. Bisa karena mungkin serangga, ataupun makanan, ataupun apapun yang terpapar itu ya bisa. Akhirnya digaruk berulang. Mungkin jadi infeksi, mungkin jadi radang, akhirnya saat ini nyeri. Nah, sebaiknya ya periksa ke dokter untuk tahu sebenarnya penyebabnya apa. Oke, kalau begitu. Untuk lebih jelasnya memang sebaiknya periksa ke dokter ya, Dok. Daripada memang dibiarkan saja ya, kayaknya dikasih, diolesin apa, kalau orang Jawa bilang dibobok gitu ya, Dok. Nah itu yang bahaya tuh, dibobok-bobok tuh, dikasih daun apalah, dikasih bubuk-bubuk jagung jagung, kecap, tepung, jadi, akhirnya perkedel ya. Iya, ini Dokter Bagus kayaknya lapar pagi-pagi. Ya seperti itu, akhirnya jadi tambah rusak kan kulitnya, akhirnya jadi infeksi dan nggak karu-karuan. Jadi sebaiknya datang ke medis ya, ke dokter ya, seperti itu. Nah, kita sekarang mau berbicara tentang istilahnya stadium 2 dan stadium 3 dari cantengan. Nah, tadi kan Dokter Bagus sudah menjelaskan stadium 1. Kalau stadium 2, stadium 3-nya ini seperti apa sih, Dok, untuk cantengan ini? Oke, stadium 1 kan tadi saya ulang lagi, bisa dilakukan perendaman air hangat, kemudian dimasukkan sedikit ganjelan,
ya entah dia kapas atau dental floss ya, agar supaya kukunya bisa keluar lagi. Terus kalau stadium 2 sebenarnya caranya mirip-mirip dengan itu. Tapi mungkin yang melakukan bisa jadi si dokternya. Karena nyeri pada saat mau mengangkat si kukunya itu pasti sakit, sehingga butuh suntikan anestesi, mati rasa di jempol. Jadi jempol nanti dilakukan penyuntikan, biar mati rasa, terus baru dilakukan penanganan di bawah kukunya itu. Nah itu, terus mungkin juga yang pinggir-pinggirannya yang cantengan yang sudah agak gede mungkin di crop juga biar hilang, seperti itu. Nah kalau sudah stadium 3 ya pada umumnya dokter langsung melakukan tindakan pembedahan ya, seperti yang tadi kita cerita itu, kukunya dicabut, terus akar kukunya dirusak biar tidak tumbuh. Atau yang kedua juga bisa dirusaknya itu macam-macam, bisa dilakukan kimia, jadi ditutulin satu cairan di dalam kukunya, di bawah, di akar kuku dimasukin seret, itu dirusak. Atau bisa juga di laser, atau bisa juga di kauter pakai listrik biar hancur. Atau yang lain yang paling parah lagi, misalnya sulit semua, dibedah, jadi dipotong dari ujung dasar sampai ujung luar tuh diambil, terus dijahit. Oh, itu kalau udah yang parahnya ya dok ya? Iya. Biasanya kalau parahnya cantengan itu seperti apa sih dok? Ya, stadium 3 itu ya, semakin sudah berulang-ulang pinggiran kukunya yang cantengannya itu bentuknya sudah merah, besar, bengkak. Nah itu yang parah memang. Sebenarnya juga tergantung si dokternya juga, apakah dia akan melakukan cara yang pertama saya bilang, dirusak dirusak akar kukunya, atau yang kedua langsung dengan pembedahan, di mana diambil kulit semuanya, terus dijahit seperti itu. Ya, itu bisa ke dokter kulit, ke dokter bedah juga mungkin bisa. Ke dokter bagus juga bisa ya dok? Boleh iya kan istilahnya kalau dokter bagus udah bolak-balik paling ya menangani hal-hal seperti itu. Kalau saya pribadi ya pemirsa, dokter bagus bercerita begitu saja saya visualisasikan, gimana ya? Ngilunya udah duluan dok. Iya betul. Ngilunya udah duluan. Jadi akhirnya jujur aja dok, tiap kali umpamanya saya manicure pedicure ya dok, itu kuku ibu jari jempol itu saya nggak mau dipotongin sama orang mani-pedinya. Lebih baik saya sendiri deh yang motong. Bahaya. Saya sampai dibilang gini, kok bentuk kukunya kotak-kotak? Saya bilang nggak apa-apa, daripada nanti bentuknya lonjong terus cantengan, dan itu rasanya sangat tidak nyaman sekali pemirsa. Sakit sekali, mau pakai sepatu salah ya kan, pakai sepatu sneakers juga salah, yang paling bener sendal jepit ya dok. Jepit betul, itu sneakers yang ujungnya kayak sepatu badut itu loh. Iya. Kan pinggirnya ujungnya kan besar ya. Iya benar. Itu lega jadi kulit. Itu boleh, tapi kalau ada sepatu yang ujungnya lancip gitu itu sebaiknya dihindari. Derita ya itu ya. Selanjutnya dok ya, kita bacakan WhatsApp yang masuk. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dok, anak saya umur 15 tahun 6 bulan. Dok, anak saya umur 15 tahun. 6 bulan yang lalu cantengan jempol kakinya dok sudah dicabut, sekarang kukunya sudah tumbuh. Tapi luka yang di sudut jari dari dulu tidak sembuh dok, masih bengkak dan bernanah. Sebaiknya saya ini konsultasi ke dokter kulit atau dokter bedah umum ya dokter. Nah gimana nih dokter bagus? Kenapa kok bisa belum sembuh itu lukanya? Iya betul. Ini suka terjadi juga ya. Mencabut kuku saja kadang-kadang bukan solusi. Oh oke. Karena setelah dicabut, dia kan tumbuh lagi 100%. Betul. Dan dia juga udah bisa mendesak kelipatan kuku yang kiri dan kanannya itu. Apalagi mungkin yang lipatan kukunya itu sudah tebal. Jadi Anda bayangkan lipatan kuku di sini sudah tebal, tumbuh lagi, desak lagi, cantengan lagi. Nah jadi yang mungkin bisa dilakukan pertama, si kukunya tadi saya bilang itu dirusak biar tidak tumbuh di area yang cantengan itu. Atau pinggiran kuku yang menebal itu dikurangin, ya dibedah, diambil, dijahit seperti itu, atau dikerok. Terus kemana? Ke dokter kulit atau ke dokter bedah? Dua-duanya seharusnya punya kompetensi itu, bisa melakukan itu. Ya tinggal nanti pas penanganannya itu, kalau memang harus sulit ke dokter bedah dan dokter kulit, misalnya hanya dicabut aja,
bisa jadi harus penanganan lain yang memang harus akarnya dirusak atau pinggiran kukunya diambil memang. Yang seperti tadi dokter Bagus jelaskan Betul, itu ya, jadi itu. pinggiran kukunya itu diambil, nanti dilihat gitu, disisakan mungkin bagian tengahnya kuku Iya, sama bagian iya, yang iya. pinggir satu lagi Betul, gitu. Tapi betul. kalau seandainya ternyata di bagian kanan kiri kukunya ini bisa menusuk ke bagian kaki, Iya. berarti kanan kirinya diambil, Kanan sisa kirinya diambil, sisanya tengah jadinya. Nggak Jadi cantik kecil kukunya, jadi kecil. Ya gimana lagi? Jadi mini ya Jadi kukunya. mini, agak mini betul. Agak mini ya Agak dok. mini, ya. Itu kalau seandainya untuk laki-laki sih nggak masalah mungkin ya. Tapi kalau untuk wanita, bagian ibu jari kakinya begitu kan rasanya Iya. kayaknya lumayan ganggu ya dok. Tapi Mungkin memang bisa itulah. dikasih ini kan, biasa wanita ada kuku palsu kan ya. Iya, Bisa tapi- ditempelin ya. Nggak kebayang ya pemirsa. Tapi nggak apa-apa deh kalau seandainya nih pemirsa masih ingin berkonsultasi dengan dokter Bagus ya seputar cantengan, silahkan ya. Mumpung kami masih ada waktunya nih pemirsa, masih ada sisa beberapa menit lagi ke depan. Tapi saat ini kami jeda sejenak ya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya. Kami saat ini harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, Sehat Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Halo, kembali lagi. Wah kelihatan ya kita lagi santai ya dok ya. Nah kita sekarang masuk di segmen terakhir ya pemirsa di Sehat Pagi. Nah sekarang sebelum kita bertanya lagi nih kepada dokter Bagus, saya ingin bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk. Ya, Selamat pagi dokter. pagi. Dokter, saya punya bengkak di jari jempol sudah 2 minggu tidak menyusut. Permukaannya kasar, jika ditekan terasa sakit. Di dalamnya seperti terdapat cairan kuning jika dilihat dari luar kulit. Tetapi setelah ditusuk hanya ada darah. Ini kayaknya ditusuk Wah, dok. ditusuk nih. Ya. Bagaimana ya dok ya cara menyembuhkannya gitu. Ini jadi bengkaknya di jari jempol sudah Iya, 2 iya, iya. minggu tidak menyusut. Terus ada cairan kuning ditusuk sama dia dok. Nah ini bagaimana dok? Gak kebayang rasanya. Iya, ya ini apakah penusukannya benar apa enggak juga kita tidak tahu ya. Kalau dari bayangan sepertinya itu infeksi namanya paronychia ya, infeksi di lipatan kukunya atau di area kukunya. Ya seperti bisul gitulah, bisul tapi di area jempol seperti itu. Jadi terlihat tadi ada putihnya ya sepertinya itu nanah. Terus maunya itu ditusuk agar bisa mengeluarkan si putih itu atau si nanah itu, malah yang keluar darah. Jadi ya apakah si nanahnya itu memang belum banyak atau dia tersebar sehingga tusukannya itu nggak nyampe ke area nanahnya itu sehingga keluarnya darah itu ya bisa. Ya sebaiknya ya ke dokter, ini rasanya kok infeksi ya, butuh antibiotik mungkin. Seperti itu. Jadi lebih baik ke dokter ya. Iya. Tapi kalau seandainya biasanya kalau orang awam dok suka bilangnya gini, iya itu ada nanahnya, tinggal dipecahin aja. Kalau nanahnya udah pecah, tinggal tunggu kering aja katanya gitu. Enggak ya dok ya? Apakah itu Iya, betul? tidak sesimpel itu. Memang mungkin di dokter akan dilakukan juga pengeluaran nanah, mungkin ditusuk atau diiris. Tapi kan prosedurnya steril, habis itu dilengkapi dengan alat-alat yang steril, diberikan antibiotik juga, semuanya steril. Jadi lebih aman dibandingkan prosedur di rumah. Oh, nah itu dia. Makanya jangan suka jadi dokter sendirilah di rumah. Apalagi main tusuk-tusuk begitu ya pemirsa. Oh ini ada matanya nih, kayaknya Nana ditusuk aja. Jangan seperti itu. Takutnya nanti malah infeksi di belakang ya. Betul. Dan ini akan menjadi WhatsApp terakhir yang akan saya bacakan untuk pagi hari ini ya dokter. Selamat pagi dokter. Pagi. Dok, saya penyintas psoriasis ya dok ya. Iya, Kenapa psoriasis. kuku saya tumbuh permukaannya selalu Tidak bergelombang rata, betul. dan tidak rata serta berwarna lebih keruh dan seperti tidak nempel di kulitnya. Bagaimana ya dok pengobatannya dan apakah ini pertanda sudah berkembang ke psoriasis artritis? Nah ini bagaimana dokter Bagus? Oke, ini beda sebenarnya ya, beda pembahasan. Tapi kalau psoriasis itu suatu penyakit yang menahun atau berulang atau kronis ya. Dia berkambuh. Dia kenanya itu di sel namanya sel tanduk atau sel keratin kalau kita bilang. Nah, kuku itu juga sel keratin. Yang terjadi adalah kalau pada kulit itu kulitnya akan menebal. Harusnya kita itu umumnya dalam 28 hari dari posisi sel kulit paling bawah sampai naik ke atas itu selama 28 hari.
Tapi pada psoriasis dalam hitungan hari dia sudah naik. Jadi tebal sekali, tebal. Nah itu juga bisa berefek pada si kukunya. Pada psoriasis yang sudah cukup kronis, sudah lama, kukunya terdampak juga. Benar sama itu tadi, bergelombang, bentuknya nggak rata, warnanya agak keruh, bawah kukunya itu suka menganga karena di bawahnya juga banyak sisik-sisik. Ya seperti itu. Gimana cara ngatasinya? Kuku pada psoriasis ini masih menjadi tantangan, masih sulit kita bilang. Psoriasis di badannya hilang, tapi di kukunya kadang masih menetap, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, apakah saya artritis psoriasis? Tanda kuku bukan berarti dia itu harus artritis psoriasis, itu diperiksa lagi lebih lanjut di sendi-sendinya biasanya, bukan di kukunya, seperti itu. Gitu Ibu, Bapak. Oke, nah Dok, ini dari tadi kita udah membahas tentang cantengan gitu. Mungkin Dokter Bagus bisa memberikan tips untuk pemirsa di rumah, bagaimana caranya supaya menghindari cantengan, tidak terkena cantengan, intinya gitu ya Dok ya. Nah silakan Dokter Bagus. Oke, yang pertama adalah potong kuku yang betul, yaitu ini kita ngomongnya jempol ya, jempol kaki ya pada umumnya. Jempol kaki jangan dipotong terlalu pendek, jangan dibuat cantik, lonjong dan bulat. Lurus aja, cetek. Jadi biarkan si pinggiran kuku yang paling sudut sebelah kanan dan sebelah kirinya itu bisa keluar dengan enak dari pinggiran kukunya. Itu yang pertama, tidak mendesak dari lipatan kuku. Yang kedua adalah jangan menggunakan sepatu yang sempit. Ya. Kemudian yang ketiga itu hindari infeksi-infeksi. Caranya gimana? Ya orang yang berkeringat lebih itu dijaga jangan sampai menggunakan sepatu yang terlalu tertutup lama, jadi lembab, jadi mudah infeksi, jadi jamur. Atau pada olahraga ya gimana ya, hati-hati pada olahraga jadi benturan berulang sampai trauma, sampai infeksi, ya itu juga dihindari. Tapi dua yang penting ya tadi sih, potong kuku yang betul dan gunakan alas kaki yang bukan terbuka ya, jangan sempit-sempit. Nah, dua itu yang paling penting sebenarnya. Oke, kalau gitu Dokter Bagus, kalau seandainya pemirsa di rumah ingin datang dan berkonsultasi langsung dengan Dokter Bagus, bisa menemui Dokter Bagus di mana? Dokter praktek di mana? Hari apa saja, jam berapa saja Dokter? Silakan Dokter. Saya kalau utamanya saya sih di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tapi kalau itu yang pagi, tapi kalau yang sore bisa ke Surabaya Skin Center. Seperti itu. Untuk jam prakteknya nanti ya bisa tanya langsung di Surabaya Skin Center, bisa lewat Google atau di Google Map juga ada, di situ ada nomor teleponnya, nanti banyak dokter spesialis kulit di situ, nggak cuma saya aja. Jadi dari pagi sampai malam ada terus dokter spesialis kulitnya, insya Allah aman lah. Pokoknya tinggal pilih aja, banyak di situ ya Dok ya, kalau begitu. Terima kasih banyak Dokter Bagus Haryo Kusuma Putra, spesialis kulit dan kelamin, sudah mau meluangkan waktunya pada pagi hari ini Dokter, berbagi bersama dengan kita semua di sini seputar cantengan ya Dok. Dokter, semoga sehat selalu, kita bisa jumpa di lain kesempatan ya Dok. Terima kasih juga ya buat pemirsa yang sudah menonton acara Sehat Pagi. Penampilan itu memang penting pemirsa. Terkadang kita kalau untuk tampil cantik itu, wah segalanya akan kita lakukan. Tapi ketika kita tampil cantik dan akhirnya itu menyakiti diri sendiri, itu yang kita harus mulai pertimbangkan. Alia Reno Mas pamit, sehat selalu semuanya, sampai jumpa.